Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pencinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah semata-mata karena pertolongan Allah kita dipertemukan melalui media yang kita cintai ini. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan, membawa taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita, bahkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah insyaallah melanjutkan kajian tafsir surah Al-Lail. Dan ini insyaallah bagian yang kedua. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta." Bahwa pada ayat-ayat ini Allah bersumpah dengan waktu malam yang tatkala malam itu mulai menyelimuti bumi dan gelapnya, dan Allah pun bersumpah dengan waktu siang yang menyibak kegelapan bumi dengan terang benderangnya, dan Allah berfirman atau bersumpah dengan ciptaannya yang jantan maupun yang betina, yaitu sebuah ciptaan yang berpasang-pasangan. Dan dengan itu semuanya ketika Allah bersumpah, Allah menyatakan bahwasanya amalan manusia itu satu sama yang lain tidak sama. Amalan manusia itu bermacam-macam. Ada amalan baik, ada amalan buruk. Dan ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kejadian alam semesta adalah sesuatu yang silih berganti, bertolak belakang, siang malam, ya. Kemudian adanya ciptaan makhluk jantan dan makhluk betina, ya. Maka demikian amalan manusia. Satu sama lain berbeda-beda. Di antara perbedaannya adalah ada amalan yang baik, ada amalan yang buruk, ada ketakwaan, ada kesesatan, ada keimanan, ada kekafiran, ya. Ini yang Allah sebutkan. Makanya Allah mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang mendermakan hartanya dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dermanya dia dengan hartanya diiringi dengan takwa kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terungkap, terdorong, termotivasi oleh niat dan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan adanya balasan yang baik. Dia mempercayai adanya surga. Dia mempercayai adanya pahala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Allah, maka kami akan mudahkan orang ini untuk melakukan segala kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia untuk mendapatkan segala kemudahan. Artinya kemudahan, apa yang tadinya sulit dilakukan menjadi mudah bagi dia. Dan adalah sesuatu yang menyulitkan manusia dalam kehidupannya adalah mengeluarkan hartanya yang diraihnya dengan cara yang sungguh luar biasa, perjuangan yang luar biasa, kemudian dilepaskan begitu saja. Tentu ini sulit. Memberikan apa yang dimiliki untuk orang lain, ini adalah sebuah kesulitan. Akan tapi Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang memiliki iman dan takwa kepada Allah. Bagi orang-orang yang mengimani adanya balasan yang baik, Allah mudahkan mereka untuk mengeluarkannya, dan Allah mudahkan mereka melakukannya, bahkan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, ya. Kemudian kebalikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan dia tidak butuh kepada yang lain. Orang yang bakhil identik dengan apa? Dengan orang yang tidak butuh pada yang lain.
Orang yang bakhil identik dengan orang-orang yang merasa dirinya cukup, tidak butuh dengan yang lainnya, entah karena hartanya, entah karena derajatnya, entah karena jabatannya, kekuasaannya, atau hal yang bisa dibanggakan dan menjadi sandaran dia untuk kemudian tidak butuh pada yang lain, bahkan tidak butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini Allah katakan, wa amma man bakhila wastaghna. Orang ataupun orang-orang yang bakhil dan dia tidak butuh kepada yang lain, merasa cukup dengan diri sendiri. Wa kadzdzaba bil husna, lalu dia mendustakan adanya balasan yang baik. Dia mendustakan surga. Dia mendustakan adanya pahala. Dia meremehkan dan mendustakannya, seakan-akan tidak butuh. Dia mengatakan bohong semuanya. Apa yang terjadi? Allah katakan, fasanuyassiruhu lil usra. Memudahkan dia untuk berkecimpung dalam perkara-perkara yang sulit. Sulit bagi dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, baik itu bagi dia menguntungkannya, bukannya merugikannya dari sisi materi duniawi. Maka mustahil orang seperti ini bisa berinfak. Mustahil orang ini bisa melaksanakan ibadah. Mustahil orang ini bisa melaksanakan berbagai macam ketakwaan. Karena pada intinya dia adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mendustakan hari pembalasan, mendustakan adanya surga, ya, mendustakan adanya neraka sebagai ancaman. Maka apa yang diharapkan dari orang ini? Tidak ada. Tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu atau memiliki orang-orang dekat seperti itu, ya. Kalau ada orang seperti itu sekeliling kita, hendaknya kita jauhi atau kita dakwah agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang tidak bisa diremehkan. Ini perkara yang tidak bisa diremehkan. Keberadaan orang seperti itu akan menjadi momok, akan menjadi duri, akan menjadi piang kerok segala kerusuhan, piang kerok segala kejahatan dan semacamnya. Karena dia memikirkan diri sendiri dan dia tidak peduli dengan hal-hal yang baik. Ini bahaya. Dan lebih bahaya lagi, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memiliki dua malaikat. Dalam riwayat Bukhari, bahwasanya dua malaikat ini setiap pagi selalu berdoa kepada Allah. Orang yang pertama, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang mendermakan hartanya pengganti yang baik. Ya. Sebaliknya malaikat yang kedua berdoa sebaliknya. Apa itu? Dia mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang pelit dengan hartanya itu kerusakan, petaka dengan hartanya tersebut. Maka lihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang bakhil. Ya, selalu harta itu keluar dari dia melalui jalur yang tidak pernah membawa keberkahan. Ya, dia keluarkan hartanya sama dengan orang yang mendermakan hartanya. Bedanya apa? Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT dapat pahala. Dia mengeluarkan hartanya dalam kebaikan, dirinya dalam kebaikan, dirinya dalam penjagaan. Kenapa? Diganti oleh Allah dengan ganti yang baik. Dan sebagaimana Rasulullah mengatakan, ma naqasal malun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang lantaran banyaknya sedekah. Ya. Diberi pengganti oleh Allah. Tapi sebaliknya orang yang pelit, hartanya keluar tapi tidak ada kebaikan. Hartanya keluar untuk urusan pribadinya, untuk hal-hal yang buruk bagi dirinya. Keluar harta itu entah karena dia sakit, dirawat di rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit nomor sekian, yang nomor 1 VIP, berbagai macam dokter spesialis dan obat-obat paten diberikan kepadanya, dan tentunya ini harga yang mahal, ya. Atau mobilnya rusak, atau anaknya sakit, ya. Atau dia dirundung masalah yang dia harus berjuang di situ, ya. Entah apa yang dikorbankannya, hartanya menjadi penopangnya atau kekuasaannya menjadi penopangnya, semua itu tidak ada nilainya. Sulit dan sulit dan sulit. Na'udzubillah min dzalik, tidak ada keberkahan dalam diri orang ini. Inilah doa malaikat itu. Ya. Pada
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan boleh dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ayat Allah yang lain, surah At-Talaq ayat 4, Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendermakan hartanya, sehingga dia mudah melaksanakan amal-amal soleh, sehingga dia mudah melakukan amalan-amalan yang mudah untuk mendatangkan pahala. Apa kata Allah? Kata Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan segala urusannya mudah. Allah jadikan segala urusannya mudah. Kenapa? Karena kebaikannya, karena kesalehannya. Ada saja hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepadanya untuk menopangnya dan semacamnya. Akan tapi apa yang terjadi pada orang-orang yang pelit ini? Walaupun dia punya pengawal, walaupun dia punya pendukung, walaupun ya, semua itu bukan karena ketulusan, tapi mengharapkan kedudukan, mengharapkan jabatan, mengharapkan imbalan dan semacamnya. Tidak ada ketulusan. Andai kata orang seperti ini jatuh, maka dia akan menjadi orang yang dicampakkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelajaran besar buat kita semua. Ya. Semua pelajaran manusia itu terlihat sama, tetapi hakikatnya berbeda. Sama-sama mengeluarkan harta, ya, sama-sama bermuamalah, tetapi yang satu bernilai pahala, yang satu sekedar menopang untuk kebutuhannya. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas kalau tadi dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, Allah menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah sehingga dia berjalan di atas tuntunan Allah, mendemarkan hartanya di jalan Allah, beribadah kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah dan dia mendapatkan lapangan. Sebaliknya orang-orang yang dikatakan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, dia pelit, dia tidak butuh pada orang lain, dia mendustakan hari pembalasan, mendustakan surga, Allah katakan orang seperti ini akan kami mudahkan jalannya menuju kesulitan. Kesulitan yang terburuk adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kesulitan dunia. Ya. Hidupnya serba sulit sebenarnya. Ya. Mungkin bagi dia mudah karena dia punya sesuatu yang dibeli oleh dia. Tapi ingat, Allah katakan tentang orang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah mengatakan, "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'udu fis sama'." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orangnya yang Allah inginkan disesatkan oleh Allah, maka Allah akan jadikan hati orang itu sempit. Sempit menerima perintah Allah, sempit menjalankan perintah Allah, ya. Harajan, penuh dengan hal-hal yang tidak nyaman buat dirinya. Ka'annama yas'udu fis sama', seakan-akan jalannya adalah sedang mendaki ke langit. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang jelas Allah pun mengatakan pula, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka orang-orang seperti ini akan kami berikan kehidupan yang dhanka, kehidupan yang sempit. Ya. Betapapun dunia menopangnya, tetap ma'isyatan dhanka pada orang ini. Orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Karena apa? Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awal dia senang, itu hanya saat. Tapi kalau kemudian sudah Allah SWT tetapkan musibah bagi dia, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Hud ayat 102, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah adab Tuhanmu bila dia mengadab sebuah desa yang mereka penduduknya penuh dengan perbuatan zalim. Sungguh siksaan Tuhanmu itu sangat pedih lagi sangat dahsyat. Kalau sudah tiba waktunya, habis. Ayat yang lain lagi menunjukkan
ancaman Allah kepada orang tersebut. Apa kata Allah? Sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan yang mereka belum mengetahuinya. Wa umli lahum, kami tangguhkan untuk mereka sesaat. Inna kaidi matin, sungguh tipu muslihatku itu amat pedih. Makanya hati-hati para jemaah. Kalau seandainya kita memiliki harta, kalau seandainya kita memiliki nasab yang mulia, kalau seandainya kita memiliki kekuasaan, amanah, tampuk pimpinan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan apa yang menjadi konsekuensi dari jabatan dan kelapangan tersebut. Harta yang menimpa, hati-hati dengan zakatnya, hati-hati dengan tuntunan sedekahnya, ya. Jabatan, hati-hati dengan amanahnya, hati-hati dengan doanya mereka orang-orang bawah, hati-hati dengan perbuatan, dengan doanya orang-orang yang terzalimi, hati-hati, ya. Karena kalau tidak, habis kita, habis, ya, benar. Kalau tidak kita habis, pasti habis, ya. Ini bahaya. Satu tentang kemuliaan, satu tentang kehinaan. Jangan sampai kita salah memilih. Jangan sampai arah yang kita lakukan adalah arah kebinasaan. Hati-hati. Benar, kita harus hati-hati. Ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasunyassiruhu lil usra. Ya. Kalau sudah seperti itu, Allah mengatakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan sungguh apa yang dibanggakannya sehingga dia tidak butuh kepada manusia, hartanya atau semisalnya tidak akan bermanfaat bagi dia tatkala dia terjatuh. Tatkala dia terjatuh dari jabatannya, kekuasaannya, terlebih terjatuh yaitu ketika dia tertimpa kematian. Lihat Qarun, hartanya tidak manfaat untuk dia. Lihat Fir'aun, jabatannya tidak manfaat untuk dirinya. Allah katakan an-naru tu'raduna 'alaiha ya ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu dipaparkan kepada Fir'aun siang dan malam. Teradab dalam kuburnya. Harta kekuasaannya, hartanya tidak ada manfaat. Manusia yang lainnya nggak hanya mengetahui, mereka hanya mengetahui oh ini Fir'aun, kerajaannya jaya dahulu, ya, peradaban masa yang lalu, hanya itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita, jangan tertipu dengan dunia. Lihat Fir'aun dan kemajuan peradabannya, lihat Fir'aun dengan kekuatan bala tentaranya, lihat Fir'aun dengan keangkuhannya yang dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lihat Fir'aun yang Allah katakan wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang memiliki pasukan yang sangat kokoh, ya. Lihat Allah katakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidak kalian lihat bagaimana Allah hancurkan kaum Ad yang punya istana Irak, ya. Bahkan tidakkah kalian lihat bagaimana Fir'aun yang punya pasukan yang kuat. Ada hikmah di balik semuanya, kita bisa melihatnya dan kita bisa mengambil. Apa kita mengambil jalannya orang-orang yang beriman atau jalannya orang-orang yang kufur? Ini semua sudah terpampang di hadapan kita, ya, terpampang di hadapan kita. Mana yang akan kita pilih? Yang jelas, andai kata kita tertipu dengan dunia ini, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Allah beri kepada kita, kalau kita kemudian terjatuh, ingat semua yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Jabatan, apa arti jabatan itu? Justru dia menjadi bencana di akhirat nanti, ya.
Kalau Umar bin Khattab mengatakan, andai kata seekor onta mati di tepian sungai Efrat karena dia tersia-siakan, tidak ada yang peduli dengannya, aku khawatir Umar akan ditanya oleh Allah, kenapa Umar itu unta kok mati? Padahal jaraknya kota Madinah dengan sungai Efrat di Irak itu jauh. Tapi Umar khawatir karena dia pemimpin khalifah saat itu. Ya. Bagaimana dengan penguasa-penguasa sekarang? Pemimpin-pemimpin sekarang yang mereka jangankan kepada orang yang jauh, kepada apa yang menjadi bawahannya. Lihat. Apa yang ditanya? Ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Bisa jadi amanah itu menjadi batu sandungan. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban yang Allah atas kepemimpinannya. Benar enggak? Amanah enggak? Jangan bangga dengan ini. Harta. Demikian pula harta. Jangan bangga dengan apa yang Allah berikan dengan harta ini. Lalu kemudian kita menyombongkan diri pada orang lain. Ya, Anda. Dari mana kita ditanya? Kemana dibelanjakan harta itu kita ditanya oleh Allah Ta'ala. Bisa menyulitkan. Ya. Makanya Allah menyebutkan, wa ma yuni anhu maluhu idza taradda. Harta orang itu, apa yang dimilikinya tidak akan bermanfaat baginya kalau dia mati. Abu Jahal pernah mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia sholat, kalau Rasulullah SAW berani sholat di Ka'bah, diinjak lehernya. La ra'aitu Muhammadan shalla fil masjid la ad'anna qadami ala unuqi. Kalau seandainya aku melihat Muhammad salat di masjid, aku akan injak lehernya dengan kakiku ini. Pas benar, kepergok. Dia melihat Rasulullah SAW salat di masjid. Ya, lalu dia menghardik Rasulullah SAW. Ya Muhammad, alam ahad anhaka an hadha. Hai Muhammad, bukankah engkau telah aku larang dari melaksanakan sholat seperti ini di masjid ini, yaitu di Masjidil Haram. Ya, Rasulullah SAW sering sholat di Masjidil Haram dengan caranya Rasulullah SAW. Ya, ada sujudnya. Ya. Kemudian Rasulullah membantahnya. Apa yang terjadi? Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni? Hei Muhammad, dengan apa engkau akan mengancam diriku? Ana akthar minka wadiyan. Aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di sini. Hartaku paling banyak, pengikutku paling banyak. Aku pimpinan di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faliyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hei Muhammad, katakan pada dia, suruh dia panggil seluruh para tentaranya, suruh dia panggil semua orang-orang yang menyokongnya dengan semua harta mereka. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah, satu malaikat Zabaniyah, malaikat azab. Ya, maka Muhammad jangan kau taati dia, teruslah salat, terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepadanya. Akhirnya ketika Abu Jahal ini mau mendekatinya, ternyata dia melihat antara dia dengan Rasulullah ada sebuah kubah yang besar yang penuh dengan api. Akhirnya diterpental ke belakang. Dengar, subhanallah. Berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup bersama Allah itu nikmat. Hidup bersama Allah itu indah. Mungkin secara kasat mata kita lihat menyedihkan, merugikan, ya, karena kita harus berkorban. Tetapi di balik itu ada keberkahan, ada kebaikan, ada pahala, ada ketentraman, ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh orang-orang kaya yang rumahnya seperti istana bertingkat, yang fasilitasnya demikian mewah. Mereka stres harus bayar sekian juta, bahkan sekian miliar kepada psikiater dan obat-obat terlarang untuk mendapatkan ketenangan. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak ada bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah katakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah,
yang bersandar kepada Allah, cukup baginya Allah. Allah akan mencukupinya. Dan Allah mengatakan, Anisallahu bikafin abdah. Anisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah selama ini telah mencukupi hamba-hamba yang beriman kepadanya? Bahkan hamba-hambanya secara umum dicukupi oleh Allah Ta'ala. Lalu kenapa kita harus berkecil hati? Lalu kenapa kita akan mengambil jalan yang lain? Tidak. Baik, kita ikuti penjelasan ayat yang selanjutnya. Allah katakan, Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Kata Allah, Inna alaina lal huda. Sungguh kewajiban kami, tugas kami memberikan petunjuk itu. Ya. Tugas kami memberikan petunjuk agar manusia sadar, agar manusia itu mengerti mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, agar manusia bisa membedakan mana itu amalan yang diridhai, mana amalan yang dibenci, mana itu jalan ke surga, mana itu jalan ke neraka. Ya. Sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada manusia, ini waktu siang, ini waktu malam. Sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada manusia, ini makhluk Allah jantan, ini makhluk Allah betina. Sebagaimana Allah ngasih petunjuk kepada manusia, ya, amalan manusia itu berbeda-beda. Ini amalan yang baik, ini amalan yang buruk. Inna alaina al-huda. Kami yang berkewajiban untuk memberikan petunjuk. Dan itu wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguhnya milik kami akhirat dan dunia itu. Artinya dua alam ini, alam dunia dan alam akhirat itu milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Maka untuk mendapatkan keselamatan dalam dua-duanya, Allah telah berikan petunjuk itu kepada manusia. Dari ayat ini ada pelajaran bahwa ketika Allah menciptakan kita semuanya di dunia ini, dan ketika Allah menerangkan kepada kita ada kehidupan setelah kematian ini, ketika ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, Allah katakan pertama, pemiliknya satu, Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan pula kepada kita bahwasanya untuk menuju tempat tersebut, untuk selamat di dua tempat tersebut, untuk mendapatkan kebaikan di dua tempat tersebut, baik dunia maupun akhirat, Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan petunjuk. Sehingga manusia tidak bisa hidup liar di dunia ini, atau nanti di akhirat hidup liar. Tidak akan mungkin, jelas tidak akan mungkin. Ya. Semua penuh dengan aturan, dan aturan itu telah dijelaskan oleh Allah. Pertama, aturan untuk dilaksanakan. Yang kedua, dampak dari aturan tatkala ditiadakan, atau pahala bagi orang menegakkan aturan tersebut di akhirat nantinya. Maka tidak ada orang yang kemudian beralasan, ya Allah saya nggak tahu. Tidak. Satu bukti manusia itu tahu, ya. Pertama, manusia tahu siapa itu Muhammad. Yang kedua, manusia tahu syariat yang dibawa oleh Muhammad. Yang ketiga, manusia tahu tentang syariat Muhammad yang menerangkan tentang tauhid, ya, tentang amal saleh, tentang ketakwaan, tentang ibadah, tentang birrul walidain, ya, tentang halal dan haram, tentang hak yang batil. Manusia tahu melalui syariatnya Muhammad. Dan itu telah Allah jelaskan semuanya melalui syariat Muhammad. Bahkan sebagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati manusia, sehingga manusia secara fitrah pun mengetahui ini baik, ini buruk. Apa contohnya? Satu, gampang. Adakah orang yang berzina terang-terangan dan banggakan terang-terangan di zaman manusia? Tidak ada. Fitrah mereka mengatakan malu. Ya. Dan itu bukti bahwasanya perzinahan ini mungkar, aib, memalukan.
sementara Islam datang dengan syaratnya yang mulia. Dan ini adalah hidayah dari Allah. Apa itu? Bila Anda ingin melakukan hubungan, jalanilah melalui jalur pernikahan. Sehingga bedanya pernikahan dengan berzinahan, kalau pernikahan diumumkan, Islam melarang, Islam menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan itu. Aulim walau bisyatin, kata Rasulullah. Buat pengumuman, buat undangan, jamuan makan atas pernikahan yang dilaksanakan ini, walaupun hanya sanggup menyembelih seekor kambing. Diundang mereka ini, diumumkan telah terjadi pernikahan antara fulan dengan fulana, sehingga mereka sekarang menjadi suami istri, keluar ke umat, ya, tidak tercela. Andai kata mereka memiliki keturunan, tidak tercela, malah didoakan. Maka dalam pernikahan ada keberkahan, dalam perzinahan ada laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fitnah, semuanya Maha tahu. Ditambah lagi dengan syariat Islam, ya, syariat Islam yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan hidayah. Dan hidayah yang dimaksud adalah hidayah tuntunan. Kalau dikatakan hidayah tuntunan, maka tidak ada manusia yang menyangkal, aku belum dapat hidayah. Allah tidak. Hidayah sudah nyampe. Allah mengutus Rasulullah SAW, dan semua manusia tahu tentang Rasulullah SAW. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan Islamnya, dan manusia tahu tentang syariat Islam. Ya, mengenal di Rasulullah, mengenal Islam, itu sudah menjadi alasan bagi Allah untuk mengadab bagi orang-orang yang kafir. Apalagi terhadap orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim namun dia lebih banyak melanggar tentang Islamnya. Ya, kata Rasulullah SAW, "La yasma'u bi akhiru hadhihi al-ummah, ya, Yahudiyun kana wa Nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min ma ursiltu bihi illa annahu min ashabin nar." Tidaklah ada manusia di akhir zaman ini yang mendengar tentang diriku, baik Nasrani maupun Yahudi, ya, lalu dia mati tanpa beriman kepadaku, melainkan dia pasti termasuk ahli neraka. Diutusnya Rasulullah hidayah itu sendiri. Syariat Rasulullah hidayah itu sendiri. Kita mendengar ini, membacakan ayat Allah, membacakan hadis Rasulullah, hidayah Allah kepada kita semuanya. Ya, ada buku-buku bacaan, hidayah Allah sendiri. Ada Al-Quran, hidayah Allah pula. Bukankah semuanya mengajarkan kepada kita? Apalagi dengan perangkat lunak seperti ini, informasi dengan mudah kita dapatkan. Ya. Kalau seandainya kita tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau mengenal, acu tak acu, ya sudah, itu salahnya kita, bukan salahnya Allah. Allah sudah berikan jalannya kepada kita. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Makanya Allah katakan, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang bertakwa, orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan adanya kebaikan, adanya amal saleh, fasanasiru lil yusra, maka dimudahkan dia untuk berbuat yang baik. Bayangkan, suatu hari pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tentang kejadian-kejadian alam ini, termasuk ending kehidupan manusia, akhir kehidupan manusia. Tidak hanya secara global, personal. Fulan kemana tempatnya, fulan kemana tempatnya, bagaimana akhir kehidupannya. Dan ini adalah bagian dari kesempurnaan ilmunya Allah, mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan ini wilayah prerogatif Allah Ta'ala, tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia sebagai makhluk, karena Allah Maha sempurna, ditaruh di Lauhul Mahfuz. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala, afala nattakil, apa enggak sebaiknya kita pasrah saja, berdiam diri, nunggu aja, ya, tidak usah berbuat, karena semua sudah ada bagiannya, semua sudah ada takdirnya. Apa yang jawab Rasulullah SAW? La ya'malu
Bukan seperti itu kesimpulannya, tidak. I'malu, justru engkau berbuatlah, bekerjalah. Ya. I'malu, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah menuju takdir yang Allah tentukan untuk dirinya. Menuju takdir yang Allah tentukan untuk dirinya. Masya Allah. Coba bayangkan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah, karena sungguhnya setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk meraih apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya melalui dia berbuat. Maka ada usaha, ada upaya untuk menjemput ketetapan yang baik itu. Mustahil orang bisa kenyang tanpa makan. Mustahil orang bisa memiliki harta tanpa bekerja. Mustahil orang bisa sehat tanpa berobat. Mustahil orang bisa pandai tanpa belajar. Ya, seperti itu. Ya. Maka hidup ini sebenarnya adalah aktivitas kita menjemput takdir. Dan itu masuk dalam ungkapan firman Allah sebagaimana Rasulullah SAW katakan, berbuatlah kalian karena kalian akan dengan perbuatan kalian itu akan disampaikan oleh Allah kepada takdir kalian. Kata Rasulullah, fa amma man a'ta wattaqa. Ingat Allah berfirman, adapun orang-orang yang mendermakan hartanya, dan ini usaha berarti, wattaqa, dan dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan ini berarti usaha. Dia menjadikan hatinya tunduk kepada Allah. Dia menjadikan hatinya, jiwanya pasrah kepada Allah, mengimani Allah, membuang segala penyakit kekafiran dan yang lainnya. Tidak hanya itu, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan adanya balasan yang baik, yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia untuk mendapatkan segala kemudahan. Segala kemudahan, dia mudah berbuat amalan-amalan yang baik. Ya. Bahkan dia mudah mendapatkan surga itu sendiri. Ini ada usaha. Adapun yang tidak, Allah katakan, Rasulullah katakan, wa amma man bakhila wastawna. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup dengan diri sendiri, tak butuh dengan yang lainnya, bahkan dia tak butuh dengan rahmat Allah. Ya, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan pahala yang baik. Mendustakan adanya pahala yang baik. Fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia mendapatkan segala kesusahan, bahkan kesusahan yang ada dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bagian yang Allah katakan kepada kita, inna alaina lal huda, kewajiban kami ngasih petunjuk, jalankan petunjuk itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan ingat kekuasaan kami meliputi dunia dan akhirat. Bagaimana duniamu dengan petunjuk tersebut, nanti akhiratmu demikian juga. La ilaha illallah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak dalam Al-Quran, Allah mengutus Rasulnya, sebagaimana Allah katakan dalam surah ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah sosok yang benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Diutusnya Rasulullah adalah bagian dari firman Allah, inna alaina lil huda, kewajiban kami ngasih petunjuk. Rasulullah buktinya diutus oleh Allah. Ya. Ayat yang lain lagi yang semana dengan inna alaina lal huda, kewajiban kami mengisi petunjuk, dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah mengatakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di, sungguh kami telah berikan wahyu kepadamu, petunjuk kami kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kami kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Dan Rasul itu diutus, kata Allah dalam ayat selanjutnya dalam surah An-Nisa, rusulan mubasysyirin wa mundhirin, dia rasul-rasul yang kami utus memberikan kabar gembira, memberikan ancaman, li'alla yakuna an-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul, agar tidak ada lagi alasan-alasan bagi manusia membantah persidangan kami nanti di akhirat setelah diutusnya Rasulullah tersebut. Ya. Yang jelas, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang kenapa Allah berbuat ini dan itu. Justru manusia itu yang ditanya, kenapa mereka enggak mengikuti petunjuk Allah. Ya. Beda hanya pada kita.
termasuk orang yang a'ta wa taqa, mau berbagi, memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan mengimani adanya pahala yang baik sehingga dimudahkan oleh Allah, fasanasiru lil yusra, atau milih yang ini. Wa amma man bakhila wastaghna, menjadi orang yang bakhil, tidak butuh dengan yang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan menjadi orang-orang yang mendustakan pahala yang baik, ya, fasanasiru lil yusra, yang kemudian dibobokkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah dalam segala kesusahan. Pilih, ada pada kita pilihan itu, ya, ada pada kita pilihan tersebut. Dan yang jelas, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang surga atau akhirat, ya, ketika kita berbicara tentang akhirat, ini menunjukkan dunia itu fana. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya kekuasaan kami, milik kami yang namanya akhirat dan namanya dunia itu. Ayat yang lain Allah tegaskan, wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Dunia ini tempat kita untuk berbuat yang baik sebagaimana tadi diperintahkan oleh Allah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la mawdi'u syautin fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. La mawdi'u syautin, ya, fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Tempat, ya, persegi, sahasta persegi, atau syaut ukuran mungkin cemeti, ya, sebetulnya cemeti itu sekitar 1 meter seperti ini, ya, sahasta persegi yang kita dapatkan di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Bisa baik? Nggak bisa. Tapi itulah kenikmatan akhirat. Tempat walaupun mungkin kita hanya menempati tempat yang kecil, itu kata Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kalau kita lihat dunia dan seisinya, jangan melihat ukuran rumah yang ada di Citraland, ya, di Araya atau di mana, ya, atau rumah mungkin di mana, di Dubai yang menjorok ke laut. Tidak, ya, tak ada apa-apanya itu. Itu partikel kecil dunia. Rasulullah mengatakan, la mawdi'u syautin fil jannah, tempat sahasta persegi di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Gak ada apa-apanya dunia ini, gak ada apa-apanya, ya. Pilihannya ada pada kita. Mau mengambil petunjuk Allah dengan kita bertakwa, beriman, beramal saleh dan mengimani balasan yang baik, atau kita mengambil jalan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wallahu ta'ala alam, dan insyaallah sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang pada ayat fa anzartukum naran talazza. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.